Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri cerita-cerita teladan, gadis kaya yang sombong dan cerita-cerita lain. Gadis kaya yang sombong dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dari versi asal dalam bahasa Inggeris, The Forgotten Pets and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Gadis Kaya yang Sombong dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986. Cetakan ke-14 Juni 2016. Connie yang sembrono. Connie yang sembrono. Connie yang cuai. Ada seorang gadis kecil bernama Connie. Orang menyebutnya si gadis sembrono. Kau tentu tahu apa sebabnya, bukan? Ya, dia sangat sembrono, sangat cuai. Hampir setiap hari ada saja yang dihilangkannya. Sapu tangan, topi, buku, bahkan arloji kecil, yakni jam kecil hadiah Natal, hadiah Hari Christmas yang diterima dari ayahnya pun dihilangkannya. Tak ada gunanya memberi Connie sesuatu, ujar ibunya. Connie tak pernah merawat barang-barang miliknya dengan baik. Dia sembrono, sangat cuai. Aku sungguh berharap dapat menyembuhkan Connie dari penyakit sembrononya itu. Tetapi, cara apa pun yang dicoba ibu Connie tidak berhasil menyembuhkan Connie. Dia selalu lupa di mana dia meletakkan barang-barangnya. Connie tak mahu bersusah payah, memikir atau mengingat-ingat di mana dia meletakkan sesuatu. Sarung tanganku hilang, rengeknya. Aku tak tahu lagi di mana sarung tangan itu ku letakkan. Mungkin ketinggalan di bis. Di bas. Pensilku hilang. Padahal masih baru. Uangku hilang. Baru tadi pagi ayah memberiku 10 pence. Aku bermaksud membeli gula-gula sebenarnya. Penggarisku hilang juga. Segala sesuatu dihilangkan Connie. Beruang-beruangannya hilang. Begitu juga badut-badutan pemberian bibinya serta sekotak mainan lain. Connie tak tahu bagaimana semuanya itu bisa hilang. Ketika membawa mainannya pulang, sepatu Connie terbuka kancingnya. Connie meletakkan kotak mainannya di atas pagar sementara ia membetulkan kancing sepatunya. Dan ketika selesai mengancingkan kembali sepatunya, Connie lupa membawa kotak mainannya. Ia pulang begitu saja. Si Connie, jangan kau pinjami buku, ujar Bob. Dia tak pernah ingat mengembalikannya. Pokoknya jangan dipinjami apa-apa deh, tambah Lily. Barang-barang yang ada padanya selalu hilang. Payungnya hilang lagi, kata Ronnie. Sudah 4 payung dia hilangkan. Minggu lalu, jas hujannya hilang, ucap Margery. Pasti ibunya marah-marah. Bukan hanya ibu Connie yang marah. Ayahnya pun memarahinya. Apa gunanya ayah bekerja keras mencari uang untuk membelikan kau barang-barang yang bagus kalau kau tidak memeliharanya? Ujar beliau dengan marahnya. Ayah ingin membeli buku untuk ayah sendiri minggu ini. Tetapi ibumu minta uang.
untuk membelikan kau jas hujan baru. Dasar anak sembrono. Connie keluar ke halaman rumahnya sambil menangis. Belum pernah terfikir olehnya bahawa akibat kelalaiannya, ayahnya jadi tidak bisa membeli sesuatu yang beliau inginkan. Bagaimana caranya mengobati penyakitku yang satu ini? Tangis Connie. Betapa senangnya kalau aku sembuh dari penyakit, yakni gampang menghilangkan barang ini. Kau mahu ku beri obatnya? Terdengar suara kecil dari tempat Connie duduk. Tak lama kemudian, tampak oleh Connie seorang peri-peri badung melongokkan kepala dari balik rumpun bunga. Menjengukkan kepala dari balik rumpun bunga. Connie memperhatikannya. Connie tak tahu bahawa peri badung suka mempermainkan orang dan tak bisa dipercayai. Berilah aku obat, katanya. Obati penyakitku yang jelek ini. Makanlah ini, ujar si peri badung sambil melemparkan sesuatu yang bentuknya seperti permen, seperti gula-gula. Makanlah sambil berkata, mudah-mudahan semua barang yang pernah kuhilangkan kembali lagi. Mudah-mudahan penyakit sembronoku sembuh. Connie memakan gula-gula yang diberikan kepadanya oleh peri badung tadi. Sementara itu, si peri badung menghilang lagi. Connie merasa kecewa sebab tidak ada yang terjadi setelah dia memakan gula-gulanya. Kemudian, ibunya memanggil dan menyuruhnya membeli sesuatu di toko. Ketika hendak pulang berbelanja, Connie mendengar suara aneh di belakangnya. Dia menoleh. Apakah yang terlihat olehnya? Semua benda yang pernah hilang akibat kelalaiannya berbaris, beriring-iringan mengikutinya. Betapa banyak ragamnya. Ada sarung tangan, topi, sapu tangan, sepatu, jas hujan, payung, mantel, wang, buku, kertas, mainan, boneka beruang yang memegang arloji Connie, boneka badut berkunci, dan kelinci. Connie ketakutan. Ia cepat-cepat berbalik sambil berlari. Namun, barang-barang tadi tak mahu ketinggalan. Mereka ikut berlari. Sekarang beruang yang berukuran besar itu berada di barisan terdepan. Stop, serunya. Berhentilah berlari, Connie. Kami kan kepunyaanmu. Tetapi Connie tak mahu berhenti. Orang-orang yang melihatnya tertawa geli hati. Lihatlah, banyak benar yang telah dihilangkan Connie selama 7 tahun ini, ucap mereka. Alangkah sembrononya anak itu. Connie melompat masuk ke halaman rumah. Dan dengan cepat dibantingnya pintu pagar, lalu dikuncinya dari dalam. Boneka beruang mencoba membukanya tetapi gagal. Tiba-tiba tampak oleh Connie si peri badung melongokkan kepalanya dari antara semak-semak sambil tertawa meringis. Mereka kubukakan pintu ya, ujarnya. Kan semuanya bekas milikmu. Kau senang kan? Obatku manjur. Obatku mujarab. Tidak, jawab Connie sambil menangis. Suruhlah mereka pergi. Aku takut. Belum pernah aku melihat barang sebanyak itu. Oh, aku berjanji tak akan menghilangkan apa-apa lagi. Tapi, usirlah mereka semua. Kling, ujar peri badung menirukan bunyi bel, bunyi loceng. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Kemana perginya? Connie tak tahu. Dia hanya tahu bahawa barang-barang yang membuatnya ketakutan itu telah hilang. Connie masuk ke dalam rumah sambil terisak-isak.
Ada apa? Tanya ibu. Connie menceritakan pengalamannya. Ibunya tidak percaya. Maka Connie mengajak ibunya keluar ke halaman untuk melihat si peri badung yang bersembunyi di balik rumpun bunga-bungaan. Tetapi peri badung tak kelihatan lagi. Ibu menggelengkan kepala. Kau cuma membayangkan yang tidak-tidak, Connie, katanya. Seandainya pengalamanmu tadi itu sungguh-sungguh terjadi, ibu yakin kau tak akan menghilangkan lagi barang-barangmu. Kau pasti akan mau berhati-hati. Aku tak akan sembrono lagi, ibu. Tak akan cuai lagi. Ucap Connie. Jadi, ibu harus percaya bahawa pengalamanku tadi sungguh-sungguh terjadi. Bukan hanya bayanganku. Lucu sekali. Tapi sejak saat itu Connie tak pernah lagi menghilangkan apa pun. Namanya sekarang Connie teliti. Bukan Connie sembrono. Tak seorang pun pernah melihat peri badung yang dijumpai Connie. Tapi yang jelas, obatnya mujarab. Connie sembuh dari penyakit sembrononya. Semoga perkongsian cerita teladan kita ini sedikit sebanyak bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian berikutnya. Terima kasih di atas kesudian sama-sama mengikuti sesi perkongsian bacaan buku kanak-kanak oleh Anik Brighton kita ini. Sehingga jumpa lagi.